Kalau dana desa ke depan angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Tapi naik 2-3 miliar, kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Selama ini, jabatan kepala desa seolah tidak lagi sekedar soal pengabdian. Di balik citra yang tampak bersahaja, tidak sedikit kasus muncul ke permukaan, mencoreng nama baik para pemimpinnya. Mulai dari penyalahgunaan dana desa, pembangunan proyek fiktif, hingga praktik nepotisme yang seakan menjadi rahasia umum. Masih segar di ingatan kita kisah ex-Kades di Banyuwangi yang diduga menyelewengkan dana hingga miliaran rupiah. Belum lagi cerita heboh kepala desa yang menghamburkan anggaran untuk hidup mewah, membeli mobil sport hingga membiayai selingkuhan. Ironis, dana yang seharusnya membawa kesejahteraan justru memperkaya kantong pribadi. Namun di tengah derasnya arus ketidakpercayaan, muncul sosok baru yang mulai ramai diperbincangkan. Hoho Alkaf. Nama ini mendadak mencuat di tengah keraguan publik. Siapa dia sebenarnya? Benarkah ia berbeda dari figur kepala desa lainnya? Banyak yang menyebutnya sebagai oasis di tengah tandusnya integritas para pemimpin desa. Tetapi pertanyaan besarnya, apakah Hoho Alkaf benar-benar sebersih yang diharapkan? Ataukah ia hanyalah sosok baru dengan cerita lama yang terulang kembali? Dan barangkali di antara para penonton saat ini ada yang berasal dari desa yang ia pimpin. Apakah cerita yang beredar itu nyata? Atau justru ada sisi lain yang belum terungkap? Sejak dilantik pada tahun 2019, nama Hoho Alkaf langsung mencuat ke permukaan. Kemenangannya dalam pemilihan kepala desa bukan sekedar menang biasa, ia menang telak. Suara yang diraihnya hampir menyentuh angka 1.900, jauh meninggalkan dua pesaingnya, bahkan jika digabung sekalipun. Ini menandakan bukan hanya gaya nyentriknya yang menarik perhatian, tapi juga kepercayaan masyarakat pada visi dan aksi nyata yang ia tawarkan. Begitu resmi menjabat, Hoho langsung bergerak cepat. Ia menyumbangkan mobil pribadinya untuk dijadikan ambulans desa. Bukan sebagai ajang pamer atau kepentingan pribadi, tetapi murni untuk membantu warga. Mulai dari mengantar ibu melahirkan, membawa pasien ke rumah sakit, hingga kebutuhan logistik mendesak, mobil itu selalu siap siaga. Menariknya, kendaraan itu ia beli dengan uang pribadinya, bukan anggaran desa. Di saat banyak pejabat sibuk mengejar proyek pengadaan, Hoho justru memilih merogoh kocek sendiri demi melayani masyarakat. Bukan hanya duduk di balik meja dan tanda tangan berkas, Hoho sudah turun tangan langsung bahkan sebelum ia menjabat sebagai kepala desa. Ia terbiasa hadir di tengah masyarakat, tidak sekedar janji manis, tapi aksi nyata yang bisa dirasakan langsung. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan desa sepanjang 700 meter yang menghubungkan Purwasaba dengan desa tetangga. Jalan selebar 3 meter itu dibiayai sepenuhnya oleh Hoho menggunakan dana pribadinya, bukan dari anggaran pemerintah ataupun proyek desa. Hingga kini, jalan tersebut menjadi akses utama yang mempermudah mobilitas warga. Sementara banyak kepala desa sibuk mengelola laporan dan seremonial, Hoho justru memaksimalkan dana desa untuk ketahanan pangan. Bukan sekedar wacana, tetapi realisasi nyata dalam bentuk peternakan ayam petelur. Dari usaha tersebut, setiap harinya dihasilkan sekitar 2.500 butir telur. Ini bukan slogan kosong, melainkan langkah konkret dalam menciptakan kemandirian pangan di tingkat desa. Tidak berhenti di sana, Hoho juga mengembangkan peternakan sapi dan mengelola lahan sawah produktif melalui Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Dari sektor peternakan saja, pemasukan sekitar 800.000 per hari berhasil disumbangkan ke pendapatan asli desa, PAD. Hebatnya lagi, sistem yang dibangun di BUMDes memberdayakan masyarakat secara langsung. Setiap bulan, warga yang bekerja di sana digilir secara bergantian, memastikan kesempatan ekonomi terbuka untuk semua, bukan hanya kelompok tertentu. Merespon gebrakan yang dilakukan oleh Hoho Alkaf, Deddy Mulyadi saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat, pernah secara langsung mengunjungi desa Purwasaba. Kunjungan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan ketahanan pangan di desa itu. Melihat kemajuan yang nyata, Deddy Mulyadi bahkan menyatakan dukungannya jika anggaran desa dinaikkan menjadi 2 hingga 5 miliar rupiah, asalkan desa-desa lainnya bisa meniru pencapaian Purwasaba. Menurutnya, alokasi dana sebesar itu bisa dimaksimalkan untuk membangun infrastruktur desa sekaligus menciptakan investasi jangka panjang. Saya setuju, ke depan anggaran desa itu
3, 4, 5. Nah, jadi konsepnya begini, Pak. Kalau bisa kelola sendiri desanya, kelola, bikin perusahaan makin besar di desanya. Kalau tidak, titipin uangnya dalam bentuk saham. Dedi Mulyadi mencontohkan, jika suatu desa mampu memiliki investasi hingga 20 miliar rupiah, maka secara rutin bisa memperoleh dividen tahunan sekitar 3 miliar rupiah. Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyampaikan kekagumannya terhadap konsep pembangunan yang diusung Hoho. Ia bahkan mengibaratkan tidak hanya tubuh Hoho yang penuh tato, tetapi desanya juga bertato. Penuh warna, kaya akan hasil, dan berkembang pesat. Kalau dana desa ke depan, angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Meski sederet prestasi nyata telah ia torehkan, Hoho Alkaf tetap tidak lepas dari suara miring. Salah satu isu yang sempat mengejutkan publik adalah tudingan bahwa ia berencana menjadi calo terminal setelah masa jabatannya berakhir. Namun, alih-alih marah atau merasa terganggu, Hoho justru merespon dengan santai. Ia menampik tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa setelah masa baktinya sebagai kepala desa selesai, ia justru berencana fokus mengurus ternak, bertani, dan memelihara kambing. Baginya, aktivitas tersebut bukan sekedar pekerjaan, tetapi sumber ketenangan dan bentuk pengabdian yang nyata. Jawaban Hoho tersebut bukan hanya sekedar bantahan, tetapi juga menjadi sindiran halus bagi mereka yang menganggap jabatan sebagai alat untuk meraih kekayaan dan status sosial. Gimana Pak Kades? Rasanya gimana ini hari ini? Rasanya panas. Bagi Hoho, memimpin desa adalah ladang pengabdian, bukan sekedar batu loncatan untuk meraih ambisi pribadi. Sekarang mari kita mengenal lebih dekat dengan sosoknya. Welas Yuni Nugroho, yang lebih dikenal dengan nama Hoho Alkaf, adalah sosok kepala desa dengan penampilan tak biasa. Jika dilihat sekilas, gayanya mirip dan pentolan Yakuza, lengkap dengan tato yang menghiasi sekujur tubuhnya dan aura pemberontak yang kuat. Saat memimpin desa Purwasamba, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, sosoknya langsung menjadi perbincangan publik karena caranya yang unik dalam menjalankan pemerintahan desa. Lahir pada tahun 1988, Hoho adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya almarhum H. Siswoyo Siswo Harsono pernah menjabat sebagai kepala desa sekaligus anggota DPRD Banjarnegara. Sementara ibunya adalah almarhum Haja Sri Hartati. Hoho tumbuh di tengah keluarga pengusaha konstruksi yang membuatnya akrab dengan dunia proyek sejak muda. Bahkan sebelum menjadi kepala desa, ia sudah berbisnis di bidang infrastruktur dan menyewakan alat berat di Jakarta. Pengalaman ini menempanya dalam menghadapi kerasnya dunia usaha, jauh sebelum ia terjun ke birokrasi desa. Penampilan Hoho Alkaf memang berbeda dari kepala desa pada umumnya. Tubuhnya dipenuhi tato dari lengan, dada hingga punggung. Bukan sekedar gaya, tato-tato itu adalah jejak dari masa lalunya yang penuh liku. Di masa remajanya, Hoho dikenal sebagai anak nakal. Tawuran, mabuk-mabukan, dan gemar menonton film gangster menjadi bagian dari kehidupannya saat itu. Bahkan telinganya pernah ditindik sebagai bagian dari ekspresi dirinya. Namun di balik kesan keras itu, Hoho memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Ia adalah lulusan Universitas Sultan Agung Semarang. Meski gelar akademiknya patut diacungi jempol, yang lebih mencuri perhatian publik justru gaya kepemimpinannya yang nyentrik dan belak-belakan. Jauh dari kesan formal ala pejabat, Hoho lebih suka berbicara ceplas-ceplos tanpa basa-basi dan langsung ke pokok permasalahan. Gaya komunikasinya yang terbuka membuatnya dekat dengan masyarakat. Hoho sering turun langsung ke lapangan, berdialog tanpa sekat, bahkan aktif di media sosial. Tidak jarang ia melakukan live streaming dari lokasi proyek pembangunan atau ketika membongkar isu-isu penting di desanya. Cara ini membuatnya semakin dikenal luas, tidak hanya di lingkup desanya, tetapi juga di jagat media sosial. Tak sedikit juga yang penasaran dengan potret desa yang pernah dipimpinnya. Desa Purwasaba terletak di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dengan luas wilayah sekitar 228,5 hektar dan populasi lebih dari 7.000 jiwa, desa ini memiliki posisi geografis yang cukup strategis, dikelilingi oleh beberapa desa tetangga yang saling terhubung. Jumlah penduduk yang besar dan lokasinya yang strategis menjadikan Purwasaba memiliki potensi besar untuk berkembang pesat di masa depan. Di bawah kepemimpinan Hoho Alkaf, desa Purwasaba mengalami berbagai kemajuan nyata. Salah satu yang paling terasa adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di area persawahan. Dahulu jalur tersebut sulit diakses, terlebih ketika musim hujan tiba. Namun, kini jalan itu sudah mulus dan nyaman untuk dilalui. Bahkan memberikan pengalaman menyenangkan dengan pemandangan hamparan sawah hijau yang menyegarkan mata.
Di wilayah Kadu 1 yang berada di bagian barat desa, akses menuju balai desa juga kini terlihat rapi, bersih, dan jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Tidak hanya itu, jalan yang menghubungkan desa Candiwulan dan Purwasaba kini menjadi salah satu tempat favorit warga, terutama di sore hari. Banyak penduduk yang menikmati suasana tenang dengan berjalan-jalan di sepanjang jalur yang diapit oleh pemandangan sawah dan hijau. Jalur tersebut juga mengarah langsung ke Puskesmas Mandi Raja II yang berlokasi di wilayah Purwasaba, memudahkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Akses menuju Purwasaba kini semakin terbuka dari berbagai arah, baik dari Kali Cacing, Belimbing, maupun Glempang. Kondisi jalan yang dulunya berupa tanah becek kini telah diaspal dan diperbaiki dengan layak, berkat perhatian khusus dari Kepala Desa Hoho Alkaf. Infrastruktur jalan yang dulu terbengkalai kini telah disulap menjadi jalur yang nyaman dan aman untuk dilalui, membawa perubahan nyata bagi kehidupan warga setempat.